Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat salah satu ide terbaru yang bakal cocok banget untuk jadi isi toples lebaran kamu. Ya, ini adalah coklat button cookies, di mana cookies ini jadi salah satu cookies yang tren untuk tahun ini. Untuk bentuknya ini cantik banget, dengan coklat button, drizzle coklat, dan balutan kacang. Sedangkan untuk rasanya, teksturnya renyah, dengan rasa coklat yang cukup intens, berpadu dengan gurih legitnya kacang. Wah, pokoknya ini enak banget. Jadi, cheese kita buat. Pertama, pastikan kamu punya coklat button ya. Aku sendiri biasanya menggunakan coklat button dari Safemade. Tapi kalau sulit nemuinnya, kamu tetap bisa buat sendiri di rumah menggunakan coklat kompon. Di sini aku menggunakan coklat kompon dari Safemade yang berkualitas. Biar warnanya lebih cantik dan terang, di sini aku buat mix antara dark coklat kompon dan white coklat kompon, masing-masing 150 gram. Tapi untuk melelehkannya, di sini aku lelehkan dulu dark coklat kompon dengan metode double boiler atau di tim. Nah, setelah meleleh sempurna kayak gini, baru kita masukkan white coklatnya. Ini sengaja aku pisah karena masing-masing coklat ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana menurut pengalamanku, si white coklat ini nggak terlalu tahan terhadap panas. Jadi kalau terlalu terpapar panas, hasilnya malah bakal bergumpal dan nggak smooth. Nah, setelah setengah bagiannya meleleh, baru kita masukkan sisanya. Aduk terus sampai 80% meleleh seperti ini. Nah, selanjutnya ini wajib kita angkat langsung dari kompornya, lalu lanjutkan mengaduk di atas meja seperti ini, agar suhunya turun perlahan-lahan, jadi white coklatnya dapat meleleh sempurna, dan hasilnya smooth kayak gini. Nah, karena ini masih terlalu encer, jadi kita turunkan sedikit suhunya sampai suam-suam kuku, baru kita cetak seperti ini membentuk coklat button. Agar lebih mudah, aku cetak di atas baking sheet, yang di bawahnya ini aku sudah gambar pola ya teman-teman. Untuk ukuran lingkarannya, diameternya kira-kira 2,5 cm, setara dengan koin seribuan. Ini ngerjainnya mesti cepat-cepat ya teman-teman, agar gak keburu ngeset. Hentak-hentakan sedikit kayak gini, agar bentuknya lebih rapi, lalu setkan di dalam suhu ruang selama 60 menit. Setelah itu baru kita lepaskan dari baking sheetnya. Oh ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada coklat yang memiliki pola kayak gini. Hal ini disebabkan karena waktu aku ketuk-ketuk, ada sebagian pola di dalam loyang yang belum aku isi. Nah, waktu baking sheetnya penuh, lanjut aku ketuk-ketuk lagi, dan malah berakibat pada coklat button yang sebelumnya sudah ada, dan sudah hampir ngeset, malah membentuk gelombang atau pola kayak gini lagi. Jadi nggak mulus deh hasilnya. Jadi menurutku, ketuk-ketuknya waktu udah selesai semua, dan pastikan ngerjainnya cepat, agar nggak ngeburu ngeset coklatnya. Nah, ini kita diamkan dulu dalam kulkas selama 5 menit, dan kita akan menghasilkan coklat button yang kokoh. Nah, selanjutnya kita buat cookiesnya. Pertama kita campurkan dulu 200 gram mentega atau margarin. Aku sendiri mix 1:1 ya teman-teman. Lalu tambahkan juga gula halus sebanyak 75 gram. Di sini aku menggunakan Virgo gula halus yang terbuat dari 100% gula murni. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan unsalted butter, tambahkan juga sejumput garam. Lalu semua bahan ini kita mix cukup menggunakan whisker, hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, ini aja cukup, gak perlu sampai mengembang dan pucat. Selanjutnya kita masukkan telur. Untuk telurnya kita pisahkan antara kuning dan putihnya. Yang kuning ini kita masukkan ke dalam adonan, sedangkan yang putih kita sisihkan dulu. Nanti kita akan gunakan untuk membalut cookiesnya. Nah, pastikan semua sudah tercampur rata seperti ini. Selanjutnya baru kita masukkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram Safemade cocoa powder. Di sini aku menggunakan Safemade agar rasa cookies kita ini nyoklat banget. Karena Safemade cocoa powder ini memiliki cocoa fat yang tinggi. Ini ditandai dengan teksturnya yang bergerindil kayak gini. Nah, bahan-bahan ini kita aduk rata terlebih dahulu sampai tercampur sempurna seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan tepung-tepungannya. Untuk tepung yang pertama, di sini aku pakai 30 gram maizena. Selanjutnya aku juga pakai 270 gram tepung terigu protein rendah. Ini untuk menghasilkan tekstur kue yang lebih ringan, serta lebih renyah. Aduk rata semuanya, saranku gunakan spatula ya teman-teman. Karena jika menggunakan tangan, ini adonannya bakal terpapar panas dari tangan kita. Dan akibatnya glutennya rusak, malah membuat kue menjadi keras. Selain itu, panas dari tangan yang berlebihan juga bisa mengeluarkan mentega dari dalam adonannya. Nah, akibatnya adonan bakal kering dan keras. Nah, ini kita cetak bulat-bulat kayak gini. Aku sendiri pakai sendok takar ukuran 7,5 mili. Setelah itu baru kita balut adonan cookiesnya. Cemplungin dulu di dalam putih telur, baru kita balut dengan kacang tanah sangrai cincang. Saranku gunakan kacang tanah yang sangrai atau yang sudah dipanggang, agar hasil kacangnya nanti lebih renyah. Nah, kira-kira seperti ini adonan kuenya sudah terbalut sempurna. Taruh dalam loyang, lakukan sampai selesai. Setelah itu baru kita pipihkan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan gelas ataupun sendok.
Di sini kita pipihkan agar lebih mudah untuk menaruh coklat buttonnya nanti di atasnya. Setelah itu, kue bisa kita panggang dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit hingga matang. Di sini aku menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa memanaskan ovennya terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah matang, keluarkan dari oven. Dan setelah suhunya cukup hangat, bisa kita tempelkan si coklat button di atasnya. Nah, karena cookiesnya sendiri ini masih hangat, maka coklatnya otomatis akan menempel ya. Nah, untuk drizzle toppingnya, di sini aku pakai coklat koin yang udah kita buat tadi dan white coklat. Untuk perbandingannya 1:1. Setelah itu kita lelehkan dengan metode double boiler atau ditim. Oh ya, untuk melelehkan coklat biar nggak cepat rusak, pastikan teman-teman gunakan api kecil dan gunakan juga wadah yang ukurannya lebih lebar dari mulut pancinya. Ini untuk menghindari masuknya uap air ke dalam coklat, jadi coklat bisa meleleh dengan sempurna dan hasilnya pun smooth. Nah, kira-kira seperti ini tekstur dan warna dari drizzle coklatnya. Dan tinggal kita coret-coret di atas cookiesnya kayak gini. Dan terakhir, cookiesnya tinggal didinginkan sampai coklatnya semua benar-benar set. Nah, setelah dingin, cookies bisa masukkan ke dalam toples. Untuk satu resep ini, kita bisa mendapatkan 3 toples ukuran 500 gram ya teman-teman. Lihat deh, cakep banget kan tampilannya? Wah, aku nggak sabar banget pengen nyobain gimana rasanya. Nah, untuk rasanya sendiri, selain adonannya itu rasa coklat, si coklat buttonnya ini juga mendominasi rasanya. Jadi pastinya bagi penggemar coklat bakal suka dengan kue yang satu ini. Teksturnya juga renyah, dengan gurih dan legitnya kacang-kacangan. Kalau teman-teman gak suka kacang, bisa juga diganti dengan keju ya. Jadi yuk coba buat juga di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.